Mudah-mudahan kita insya-Allah orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Rabbi habli minas salihin. Tidak bisa baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, bacalah surat Yasin. Apakah kita itu membaca surat Yasin itu bid'ah? Enggak. Ada siapa bid'ah? La tuqra'u fi amrin asirin illa wa yassarahu Allah. Tidak ada kesulitan lalu engkau baca surat Yasin dengan keberkahan membaca surat Yasin ini, maka Allah itu akan mudahkan. Maka Allah itu akan lancarkan segala urusannya engkau. Maka di sini ada salah satu adat istiadat di Indonesia, pada hari Kamis malam Jumat membaca surat Yasin. Apakah harus hari Kamis? Enggak. Lalu mengapa dia itu baca surat Yasin pas hari Kamis malam Jumat? Karena dia mampunya hari Kamis. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi itu apa? Mau baca di hari apa, di malam apa, enggak apa-apa, terserah engkau. Tapi karena dia itu sibuk dengan dunia, karena kita, bukan dia, karena kita, saya sibuk dengan dunia, mampunya pas hari Kamis, maka bacalah. Paling enak kalau ngaji, paling enak kalau zikir, paling enak kalau istighfar, yaitu adalah dengan berjamaah. Kenapa saya berkata zikir berjamaah? Karena kalau kita itu tidak hafal Al-Quran, tidak hafal surat Al-Kahfi, tidak hafal surat Yasin, tidak hafal zikirnya, tapi dengan berjamaah, dengan zikir berjamaah, kita itu kelihatan hafal. Benar kan? Meskipun kadang-kadang pura-pura hafal, yang penting mulutnya bergerak. Benar kan, Pak? Maka jangan dibid'ahkan langsung kalau ada zikir berjamaah. Apakah ada zikir berjamaah di zaman Nabi? Ada. Dari mana saya mengambil hadis ini? Dari mana kita tahu bahwa ada zikir berjamaah di sejak zaman Nabi? Suatu ketika ada beberapa sahabat Nabi mau sholat berjamaah di dalam masjid. Lalu kemudian ketika mereka sudah agak dekat dari masjid, mereka mendengar suara tasbih dengan takbir. Lalu apa kata mereka? Kunna na'rifu inqidha' as-salah. Kami ini bisa tahu bahwa waktu sholat ini, bahwa mereka itu sudah selesai sholat apa enggak. Dari mana? Kunna na'rifu inqidha' as-salah bidzikri wat tasbih. Dengan zikir, dengan tasbih. Maka dari itu, kalau mau zikir berjamaah, boleh. Tidak mau zikir berjamaah juga boleh. Tapi lebih bagus zikir berjamaah. Kenapa? Supaya anak-anak yang kecil itu bisa mengikut bapak. Karena di sini juga, yang sholat di sini bukan hanya penduduk di sini. Banyak yang sholat di sini bukan penduduk di sini. Dengan zikir berjamaah, dia ikut, maka qaryah ini, kampung ini bisa dapat keberkahan, bisa dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan supaya anak-anak kita ini bisa hafal. Karena yang namanya anak-anak kecil, Pak, itu bisa cepat hafal karena dia itu selalu mendengar. Coba kalau dia mendengar dari imam kita kayak gini. Kadang-kadang imam itu kalau berdoa kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kan? Aminnya, doanya tidak jelas, hurufnya tidak jelas. Lalu kalau kita itu nyuruh anak kita, ayo coba nak berdoa nak, dia kayak gitu juga. Mau. Itu kesalahan siapa? Apakah kesalahan orang tua? Enggak, kesalahan kita. Mereka itu gimana belajar menghafal Al-Quran, menghafal doa, menghafal, menjaga sikap dari apa yang dia lihat. Dia itu akan meniru kelakuan kita, Pak. Maka kalau kita itu zikir berjamaah itu bagus. Tidak mau zikir berjamaah juga itu bagus. Zikirlah kepada diri sendiri, enggak apa-apa. Kanomas kembali memberangkatkan 45 jamaah asal Lampung. Prestasi ini bisa tercapai karena Kanomas selalu konsisten dalam memberikan pelayanan yang menjamin kepastian, keamanan, dan kenyamanan untuk para jamaahnya.